saya ada keputusan yang saya tidak percaya Tuhan. Dan dari waktu itu saya kasih tahu ke semua orang yang nggak ada Tuhan, Yesus Kristus, dia bukan Tuhan. Saya baru beli narkoba dan mau pulang. Tapi waktu saya setir mobil, tiba-tiba saya tahu Yesus Kristus datang dari surga. Dan kalau saya tidak ikut dia dan tunduk kepada dia sampai saya mati, saya akan ke neraka untuk selama-lamanya. Oke, sekarang saya bersama dengan Brother Christopher Chapman. Beliau saat ini melayani full time sebagai seorang misionaris. Tapi yang menarik, latar belakang beliau ini dulunya seorang ateis. Nah, sekarang kita langsung tanya saja sama Christopher, bagaimana pengalamannya dengan Tuhan? Oke, Brother Christopher, dulunya kan ateis. Sekarang melayani Tuhan full time. Sudah berapa lama melayani, Pastor? Sudah 25 tahun. 25 tahun. Bisa diceritakan awalnya dari tidak percaya Tuhan sampai bisa melayani Tuhan seperti apa? Ya, waktu saya masih di SMA, saya bertumbuh di satu keluarga yang tidak ke gereja. Mereka percaya Tuhan tapi mereka KTP saja. So waktu itu saya bertumbuh dan saya tidak belajar Alkitab, dan sampai saya hampir 13 tahun saya ada keputusan yang saya tidak percaya Tuhan. Dan dari waktu itu saya kasih tahu ke semua orang yang nggak ada Tuhan, Yesus Kristus, dia bukan Tuhan, dan sepertinya. Dan saya mulai lakukan narkoba. Ya, setiap hari saya lakukan narkoba, dan saya sering kalau saya bertemu dengan seorang Kristen, saya mau, Argumentasi dengan mereka. Debat dengan mereka, bilang itu Alkitab bodoh, Yesus Kristus bodoh, dan saya sering itu keras begitu. Tapi itu waktu saya hampir 17 tahun, masih 16 tahun, saya lagi setir mobil ke satu kota, dan waktu saya ke sana, saya tiba-tiba rasa hadirat Tuhan, dan saya tahu itu ada Allah, sungguh-sungguh ada Allah. Tapi di pikiran saya pikiran yang pertama adalah, tapi itu bukan Yesus Kristus, karena saya tidak mau jadi satu orang yang aneh ikut Yesus Kristus. Dan waktu itu saya pikir, oke, ada Allah, itu benar. Itu ada yang pencipta, tapi tidak ada Yesus Kristus atau Buddha atau yang lain, itu hanya ada pencipta. Tapi 1 minggu setelah itu, saya lagi setir mobil lagi, saya baru beli narkoba dan mau pulang untuk lakukan narkoba itu. Tapi waktu saya setir mobil, tiba-tiba saya tahu Yesus Kristus datang dari surga, dan kalau saya tidak ikut dia dan tunduk kepada dia sampai saya mati, saya akan ke neraka untuk selama-lamanya. So waktu itu saya bertobat di dalam hati, dan dari itu saya mulai ke gereja, dan saya cari satu gereja dan mereka memuridkan saya. Dan setelah sudah lulus SMA, saya ke sekolah Alkitab karena saya pikir, ya, kalau Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit dari kematian, itu nggak ada arti di dalam kerja yang lain, hanya mau menginjil kepada orang. So waktu itu saya ke sekolah Alkitab. Setelah itu, ya, dengan kuliah, saya selesai kuliah dan langsung ke Cina untuk menginjil di sana. Dan itu 1998. 1998. Ya, 1998. Sampai berapa lama di Cina, Pastor? 6 tahun di Cina, dan saya balik ke Amerika untuk 1 tahun, dan waktu itu saya bertemu dengan istri saya. Amerika? Dia Amerika, tapi dia dari Indonesia, dia orang Indonesia. Dan kita menikah, balik ke Cina, tapi 3 tahun setelah menikah, ya, kami pindah ke Indonesia, dan di Jakarta tinggal 12 tahun. Melayani ya? Melayani di sana, dan sekarang sudah pindah ke Sulawesi Utara. Luar biasa ya, komitmen ya. Bagaimana seorang yang dulunya tidak percaya Tuhan, tapi terpanggil untuk percaya Yesus, bahkan melayani Yesus. Ini luar biasa. Jadi menurut Brother Chapman, kalau ada yang menyaksikan ini, orang-orang percaya yang
enggan atau sungkan atau tidak mau melayani atau minimal ya memberi diri untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Menurut Brother Christopher itu orang-orang seperti ini seperti apa itu? Maksudnya mereka percaya Tuhan tapi tidak mau melayani. Iya, tidak mau melayani Tuhan. Walaupun itu bukan full time tapi Iya, ya itu hati mereka harus lebih dekat dengan Tuhan. Saya Iya. bilang lagi karena itu saya lupa siapa bilang, mungkin itu what's his name, Leonard Ravenhill. hamba Tuhan Ravenhill. Leonard Ravenhill. Ya, dia berkata kalau tidak ada hati untuk orang lain yang menyelamatkan, maksudnya tidak selamat sendiri tidak selamat kalau tidak ada hati untuk orang lain. Karena kalau mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, pasti akan mengasihi apa yang Tuhan mengasihi. Ya. Dan kalau dia mengasihi orang, tapi kita tidak ada hati untuk orang lain, itu satu tanda yang ada masalah. Iya. Jadi yang dimaksud adalah kalau ada seorang yang mengaku orang percaya Yesus, mengasihi Yesus, tapi tidak mau melayani orang lain, melayani sesama, berarti dipertanyakan apakah dia benar-benar mengasihi Yesus, begitu ya, brother? Jadi buat teman-teman yang hari ini berkata bahwa saya mengasihi Yesus, ayo kita memberi hati kita sungguh-sungguh juga mengasihi orang lain. Dan Tuhan bilang tuh kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya. Itu sama dengan perintah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Rencananya ke depan ini apa, brother? Hanya Dalam ikut pelayanan. Yesus. Terus Dalam pelayanan, ya memuridkan orang, menginjil pada orang, nggak ada lain. Iya. Itu di saya amanat agung itu ya menginjil dan memuridkan. Ya. Itu kalau yang lain saya nggak tahu. Jadi Brother Christopher ini juga melayani secara online lewat YouTube channel beliau, Kingdom Theology, right? Iya, bahasa Inggris. Channel Kingdom Theology, tapi itu Bahasa berbahasa Inggris supaya orang bisa mengerti saya berkata apa. Iya. Tapi kalau ada yang undang untuk khotbah atau dilayani dalam bahasa Indonesia, bagaimana? Ya, Bisa ya? kalau orang ada telinga yang pintar. Iya. Nanti hubungi saja nomor yang tertulis di layar. Oke, terima kasih buat waktunya mau sharing-sharing. Ya, Memberkati. terima kasih.